Baik, jadi ada kontribusi ya dari Prabowo mencitrakan diri sebagai penerusnya Jokowi. Tapi di satu sisi, Mas Kennedy tadi juga disebut bahwa Prabowo ini untung di dua kaki. Jadi selain memang pemilihnya Jokowi yang beralih ke Prabowo, ada juga pemilih yang tidak suka dengan, tidak puas dengan Jokowi, tapi juga memilih Prabowo. Kenapa bisa begitu, Mas Kennedy? Ya, jadi ini menarik ya, Zilvia. Pak Prabowo kalau kita analisa dari breakdown demografi dari pemilih yang menjadi responden kita, ini kita sebut Pak Prabowo sebagai double track candidate gitu loh. Dia bisa mengambil dari kanan dan kiri gitu suaranya. Itu juga terkonfirmasi ketika kita mengerucutkan tren dukungan dari 3 nama menjadi 2 nama gitu. Sebagian besar pemilih Pak Anies ketika dikerucutkan menjadi hanya 2 nama, Pak Ganjar melawan Pak Prabowo jika ada skenario second round runoff ya, karena kan posisi saat ini tidak ada kandidat yang dominan bisa menang satu putaran mencapai 50+1% suara gitu. Dan itu kita lihat tren Pak Prabowo menjadi seperti kandidat tengah yang bisa mengambil suara dari baik itu Pak Ganjar maupun Pak Anies ketika terjadi 2 putaran dan Pak Prabowo lolos ke putaran kedua gitu. Tren itu terlihat jelas di analisa data survei kami bahwa Pak Prabowo berhasil mempertahankan basis pendukungnya meskipun ada yang bocor sekitar 30% dari basis Pak Prabowo di 2019 itu sudah bocor ke Pak Anies, tapi masih ada sekitar 50 hingga 60% yang setia dengan Pak Prabowo gitu, basis pemilihnya di 2019. Memang dan ada kecenderungan ada 24,7% dari pemilih Pak Jokowi Kiai Maruf Amin di 2019 Ya. yang sudah mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo gitu. Ini tidak Oke. terlepas dari strategi yang tadi saya sebut di awal bahwa pencitraan Pak Prabowo dan juga gestur dan manuvernya belakangan ini untuk mendekatkan diri dengan image Presiden Jokowi, di mana Oke. approval rating Pak Jokowi masih sangat tinggi ya, di Baik. angka hampir 80%, itu membawa berkah elektoral juga ke Pak Prabowo. Ya.